Jadi di sini saya akan melakukan MMBTS. Yang pertama itu ada heavy joint compression, yaitu yang pertama saya lakukan pada radius shoulder. Di sini itu pada radius shoulder kita itu di sini itu dia itu mau fiksasi. Lalu ini itu mendorong, mengompres. Lalu selanjutnya pada regio elbow. Di sini tuh dia memfiksasi, lalu di sini itu dia mendorong. Jadi kita pakai dua-duanya. Untuk ini memfiksasi, ini mengompres. Jadi begini. Oke, selanjutnya pada jari-jari tangan itu dia begini. Ya, pada regel itu seperti ini. Kita mau press. Pertama itu kita lakukan pada regel rumpal. Itu kita berikan sejenis handuk tapi tidak besar, atau kita taruh. Lalu suruh pasien itu mendorong ke bawah. Sebenarnya pada itu sama ini kayak ini. Ada ini tadi itu kita berikan tekanan lalu suruh dia lawan. Oke, selanjutnya dorong. Kita lakukan reset. Pertama-tama itu supaya terbiasa, lalu kita Jadi tapping ini merupakan salah satu metode terapi yang menggunakan pemukulan ringan pada tubuh atau titik-titik tertentu sebagai bagian dari proses penyembuhan atau manajemen rasa sakit. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi rasa sakit dan
touch, dimana ini tuh dia menggunakan aplikasiannya itu menggunakan raba kasar halus atau menggunakan kapas berdasarkan area dermatom yang akan diaplikasikan. Ini tuh sama saja dengan tes refleks atau tes sensoris. Jadi kita pertamanya itu menggunakan kasar lalu halus. Selanjutnya pada area lower. Jadi traksi upper optimizer traction itu adalah tarikan manual yang dilakukan pada rego shoulder, elbow, wrist, dan finger. Tujuannya itu mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang atau sendi, meningkatkan rentang gerak, dan mengurangi ketegangan otot. Di sini saya akan melakukan vibration, itu dimana itu kita menaruh ada getaran di sepanjang nah itu ada aplikasinya. Nama aplikasinya itu aplikasi vibration. Lower extremities traction merupakan tarikan manual namun dilakukan pada rego hip, knee, dan ankle. Tujuannya yaitu mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang atau sendi, meningkatkan rentang gerak, memfasilitasi pemulihan pasca operasi, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan keseimbangan. Juga koordinasi tubuh. Untuk merangsang sistem vestibular. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan sistem vestibular, memfasilitasi proses pemulihan, dan meningkatkan keseimbangan serta koordinasi. Tujuan approximation adalah meningkatkan stabilitas sendi, meningkatkan proprioception, memfasilitasi gerakan yang lebih normal, dan mengurangi spasme otot. Selanjutnya ada Brunstrom, yaitu yang tahap pertama itu ada flaccidity. Nah, tahap ini tuh biasanya ditandai dengan kurangnya gerakan sukarela pada otot yang terkena. Selain itu, refleks dan sensasi anggota tubuh mungkin juga tidak ada. Jadi untuk mencegah kekakuan atau atrofi, fisioterapis itu dapat secara pasif menggerakkan bagian tubuh pasien untuk mempertahankan kapasitas gerakannya di masa depan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan stabilitas sendi dan memberikan stimulasi sensorik serta membangunkan otot dan kerja otak. Jadi yang pertama itu kita memberikan gerakan pasif. Ini
berikan tes refleks. Selanjutnya pada lower itu seperti ini. Selanjutnya ada tahap spastisi appers, yaitu tahap ini itu merupakan bentuk kekakuan otot dan untuk peningkatan tonus otot, yaitu tahap ini meningkatnya kekuatan otot, kurangnya kontrol sukarela, dan munculnya refleks dasar. Jadi pada tahap ini tuh pasien sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil seperti menggoyangkan beberapa jari atau sedikit mengangkat jari. Tujuan tahap ini itu secara bertahap dapat mengurangi kelenturan dan mempromosikan gerakan yang lebih terkontrol. Jadi selanjutnya kita berikan stretching secara pasif. Untuk lowernya itu ini fleksi ekstensi. Ada tahap increased spasticity, yaitu tahap ini itu sebagai tahap gerakan sukarela, yaitu meliputi peningkatan spastisitas lebih lanjut, munculnya kontrol motorik. Jadi tujuannya itu untuk membangun gerakan sukarela yang akan muncul. Terapi gerakan yang diinduksikan itu seperti aplikasi pelatihan isometrik yang tepat. Jadi di sini tuh kita berikan kita instruksikan itu pasien untuk stretching secara pasif. Namun stretchingnya ini lebih kuat daripada tahap sebelumnya. Baik. Oke. Gimana itu sih? Begitu deh. Jadi selanjutnya ada tahap keempat, yaitu decreased spasticity. Jadi tahap ini itu adalah spastisitas atau ketegangan otot yang mulai menurun. Tahap ini itu dia memperkenalkan latihan yang melibatkan gerakan yang lebih kompleks dan meningkatkan kekuatan yang membutuhkan lebih banyak koordinasi fisik. Di sini tuh tangan pasien difleksikan sekitar 90 derajat, lalu kita menggenggam tamnya, lalu suruh pasien fleksikan tangannya sambil kita menahan ekstensi. Jadi kita suruh pasien itu ekstensikan tangannya sambil kita tahan, lalu dipronasikan, lalu kembali fleksi. Jadi selanjutnya itu complex movement combination, yaitu merupakan fase pemulihan di mana rentang gerak sendi meningkat ke tingkat di mana pasien itu dapat melakukan kombinasi gerakan yang kompleks. Tujuannya itu dapat memperbaiki fungsi motorik, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, meningkatkan rentang gerak, serta meningkatkan kekuatan otot, juga meningkatkan kemandirian dan mengembalikan fungsi fungsional. Kita lakukan itu adalah PNF. Selanjutnya PNF pada kaki. Tahap spastisi disapers itu
Tahap ini itu menghilang dan kembalinya fleksibilitas dan kekuatan otot, serta fungsional rentang gerak, serta sudah ada peningkatan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan koordinasi antara ekstremitas atas dan bawah. Jadi di sini tuh gerakan yang kita berikan kepada pasien itu gerakan seperti ini. Suruh pasien memegang kedua sikunya, lalu suruh dia secara aktif untuk seperti posisi squat. Coba 1, 2, 3. Ini tuh dilakukan selama 10 kali. Selanjutnya di sini tuh suruh pasien memegang sesuatu atau kasur atau gagang pintu, lalu suruh pasien untuk seperti ini, seperti mengayuh, lalu gesekkan kakinya. Itu dilakukan secara berulang. Jadi selanjutnya ada normal function returns. Tujuannya ini untuk mengembalikan fungsi tubuh pasien dari yang mengalami cedera ke tingkat yang normal atau optimal. Jadi gerakan yang diberikan yaitu suruh pasien memegang bahunya, lalu tempatkan tangan kita di sini, yang satunya juga memegang bahunya. Suruh pasien untuk ke depan, tahan, oke. Lalu instruksikan pasien untuk membalikan badannya. Lalu suruh pasien mendorong tubuhnya ke belakang, lalu kita tahan, oke. Jadi di sini dia itu menggunakan direct myofascial release, yaitu teknik ini melibatkan penerapan tekanan langsung pada daerah yang terkena dengan menggunakan jari, telapak tangan, atau siku. Tekanan diterapkan secara langsung pada daerah yang kaku atau ketat dalam jaringan fascia untuk melepaskan ketegangan. Itu ada MATS atau Muscle Energy Technique. Muscle Energy Technique adalah suatu metode terapi manual yang digunakan dalam bidang fisioterapi, osteopati, dan terapi manual lainnya. Itu untuk memperbaiki disfungsi muskuloskeletal dan mengurangi ketegangan otot. MAT menggunakan kontraksi aktif dan pasif otot oleh pasien dengan bantuan terapis untuk mengatasi ketegangan otot, meningkatkan fleksibilitas dan memperbaiki pergerakan. Nah, yang pertama di sini saya akan melakukan post contraction stretching. Tujuan dari post contraction stretching ini adalah untuk meredakan ketegangan otot yang terjadi setelah kontraksi aktif. Metode ini umumnya digunakan dalam konteks MAT atau teknik terapi manual lainnya. Jadi di sini tuh kita suruh pasien itu mengangkat kakinya sesuai dengan kemampuannya. Coba angkat, Bu. Oke. Lalu sambil itu suruh pasien tarik nafas, lalu buang sambil kita stretching. Nah, ini itu kita men-stretching otot hamstring. Lalu pada gastrocnemius suruh pasien mengangkat ini seperti ini kakinya sambil tarik nafas. Oke, baik, sambil kita stretching, buang nafasnya. Oke. Jadi selanjutnya untuk otot quadriceps itu sama seperti yang tadi. Suruh pasien angkat kakinya sampai kemampuannya, lalu sambil tarik nafas. Sudah itu suruh pasien buang napas sambil kita stretching. Ada post isometric stretching. Post isometric stretching ini adalah teknik peregangan yang digunakan setelah kontraksi isometrik otot. Kontraksi isometrik ini adalah ketika otot berkontraksi tanpa perubahan panjangnya. Misalnya ketika gerakannya itu ditahan, atau ketika dua otot berkontraksi satu sama lain tetapi tidak ada gerakan yang terjadi.
Nah, tujuannya itu adalah untuk memperpanjang otot yang dikontraksikan secara isometrik dan merelakskan otot setelah kontraksi. Jadi, yang kita lakukan itu seperti ini. Jadi, kita memfiksasi di area lututnya ini. Lalu, suruh pasien itu melawan tahanan kita sambil tarik napas. Oke, buang. Lalu kita tambah. Lakukan lagi, lawan tahanan saya. Lalu sambil tarik napas. Oke, buang. Ya, lagi tarik napas. Lawan. Oke, buang. Oke. Sudah. Selanjutnya ada reciprocal teknik. Tujuan dari reciprocal teknik ini adalah untuk merilekskan otot yang sedang dikerjakan sementara atau secara bersamaan, mengaktifkan dan menguatkan otot yang berlawanan atau antagonis melalui penggunaan kontraksi isometrik atau gerakan pasif. Jadi seperti ini. Jadi suruh pasien untuk melawan tahanan yang kita berikan.